Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi petani sawit. Jadi kali ini saya akan memberikan ilmu bagi petani sawit. Bagaimana sih cara menghitung produksi kita untuk 3 bulan ke depan. Jadi secara umum saya gambarkan, saya jelaskan bahwasanya pada proses pembentukan buah dari bunga ataupun dompet sampai membentuk buah yang layak panen itu adalah selama 6 bulan. Nah, kita juga bisa menghitung selama 3 bulan. Jadi buah yang hitam pada tanaman sawit ini dia membutuhkan waktu masanya sampai 3 bulan. Atau dalam istilah kebun dinamakan menghitung buah hitam atau BBC Black Bunch Counts. Jadi menghitung buah hitam. Secara umum sebelumnya kita harus mengetahui dulu berapa jumlah tandan rata-rata pada pohon tanaman kelapa sawit kita. Cara menghitungnya ada yang menggunakan secara langsung dihitung berapa jumlah tandan setiap pokok, kemudian rata-ratanya, dan juga ada pada kemajuan sekarang ini bisa menggunakan kamera. Tapi kalau untuk tingkat petani kan tidak mungkin bisa membeli kamera hanya untuk menghitung kelas produksi yang ada di kebunnya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan secara singkat, secara manual, cara perhitungan buah untuk perhitungan para petani supaya mengetahui gambaran produksi pada tanaman sawit petani selama 3 bulan. Jadi saya punya tips ini. Saya punya tips untuk mempermudah dalam penghitungan buah, karena kalau tanaman tinggi akan kesulitan sekali dalam menghitungan buah, bahkan sampai memutar-mutar ke sekeliling pokok sampai ke bisa kelihatan, dan juga proses ini bisa berdampak ke kesalahan yang signifikan yang juga bisa salah dalam perhitungan produksi. Jadi tips saya untuk petani untuk menghitung buah yang gampang seperti contoh pada tanaman sawit ini kelihatan dari sini itu ada 3 tandan. Coba tengok mas. Jadi caranya jumlah tandan yang kita lihat di depan hadapan kita ini separuhnya dikali 2 jumlah tandannya, dikali 2 dikurang dengan 1. Nah, kelihatan dari sini ada 3 tandan. 1, 2, 3 yang lapak di mata. Berarti kalau 3 kali 2 6, berarti kurang 1. Kita buktikan mas. Lihat yang sebelah sana mas. Ada berapa tandan dia? Dia harus 5. 2 Pak. Berarti benar pemirsa, jumlahnya 5. Terus kita buktikan lagi. Kita buktikan lagi yang ini. Nah, di sini saya lihat ada 1. Ada 2 saya lihat di sini. Berapa mas jumlahnya mas? 3. Nah, berarti di belakang ada 1. 2 kali 2 kurang 1 berarti 3. Kalau yang sebelah sana mas. Jadi triknya seperti itu. Yang di hadapan kita ini ada 4. Kita lihat 1, 2, 3, 4 yang di depan mata. Coba lihat keliling mas di belakangnya mas. 4 kali 2 kurang 1. 3. Berarti 4 kali 2 8 kurang 1 7. Jadi seperti ini pemirsa. Kita coba menghitung. Jadi setelah tadi sistemnya jumlah tandan per pokok tadi dihitung. Oke, kita ini kan kita langsung saja. Di sini tadi dapat 3 pokok. Kemudian yang pohon kedua ini tadi kita survei ada 2 pohon. Kemudian sampel pohon yang di belakangnya sana ada 4, yang ini ada 7. Kemudian ini tadi udah kita hitung dia ada 3, dan di paling depan ada 5. Jadi ada 6 pokok sampel ini secara singkat saja. Ada 6 pokok sampel. Kemudian kita ambil rata-ratanya kan 24. 24 tandan tadi dari 6 pokok dibagi 6 pokok. Berarti rata-rata jumlah tandan per pokok itu ada 24 tandan dibagi 6.
berarti ada 4 tandan per pokok. Jadi macam mana sih cara menghitung perhitungan produksi? Yang pertama kita harus tahu tadi rata-rata tandan per pokok sudah ketemu. Terus yang kedua, BJR ataupun berat rata-rata pada pohon ini itu 18 kilo, kita harus tahu. Yang di pohon ini 18 kilo. Kemudian yang ketiga, jumlah pohon 130 pokok per hektar. Katakan kita ambil contoh ada 4 hektar punya petani. Berarti jumlah pokoknya ada 520 pokok. Kemudian bagaimana cara menghitung produksinya? Cara menghitung produksinya, setelah kita hitung kalkulasi tadi dengan menggunakan kalkulator, kita hitung proyeksi untuk petani. Tadi ada 4, ini desi tadi kita hitung 4 tandan per pokok dikali 520 pokok selama 4 hektar. Jadi jumlahnya 2080 tandan. Kemudian kita ada ketemu tandan ini. Kita kalikan dengan BCR tadi. 5080 tandan dikali 18 kilo, dia 37.440 kilo lah selama 3 bulan atau 37 ton. Jadi per bulannya berapa? Supaya petani mengetahui panennya, supaya bisa paham. 37.440 kilo atau 37 ton 440 kilo. Kalau dibagi 3 bulan yaitu adalah satu bulannya dapat 12 ton 480 kilo. Jadi ini tipsnya ya, tipsnya untuk biasakan petani punya ladang jaraknya jauh, kemudian diurus dengan orang. Ya mungkin sebagian ada yang nggak percaya dan percaya, kok hasilnya berapa, kok bisa terimanya segini. Jadi cara ini juga, perhitungan ini petani bisa mengontrol panen tiap minggu ataupun tiap 2 minggu sekali yang dipanen. Jadi kalau katakan tadi petani punya 4 hektar. 4 hektar tadi kalau produksi selama 3 bulan 37 ton 440 kilo. Kemudian kalau untuk per bulannya dia selama 1 bulannya 12 ton 480 kilo. Nah, kalau 1 bulan selama sebulan itu 4 kali panen, 1 minggu sekali. Kalau 1 minggu sekali berarti petani memanen itu 3 ton 120. Kalau 2 minggu sekali panennya dia dapatnya 6 ton 240. Ini bisa menjadi kunci untuk sebagai kontrol bagi yang mengurus ladang, bagi petani yang jarak rumahnya jauh. Dengan sistem ini bisa dikontrol. Panen satu minggu sekian, panen 2 minggu sekian. Kalau panen 1 minggu dia harus dapatnya 3 ton. Kalau seandainya dibuat 3 ton, inilah bisa dicek lapangan langsung ke ladangnya bahwasanya panen bapak bisa tidak semestinya harus gitu, karena sudah petani hitung duluan sebenarnya. Jadi mungkin ini saja tips yang bisa saya sampaikan. Bagaimana sih cara menghitung produksi petani selama 3 bulan dan tujuannya sebagai untuk kontrol pola petani kalau ladangnya jauh dari rumah. Jadi tipsnya tadi yang saya sampaikan, cara perhitungannya kita hitung bagian depan bunga yang semata kita lihat pandang dikali 2 jumlah tandannya, terus dikurangkan dengan 1. Jadi mungkin ini bisa menjadi ilmu bagi kita petani di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita biar kita bisa lebih berinovasi dan maju. Terima kasih. Salam sahabat petani Indonesia.